Assalamualaikum, apa kabar ya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Teman-teman, gak kerasa ya UKBI tinggal dikit lagi loh. Sudah mempersiapkan diri sejauh mana? Ayo. Teman-teman, senang banget hari ini saya Siti Rafika Putri atau Bubun Putri akan membahas lagi tentang prediksi soal-soal yang akan keluar di UKBI tahun ini, terutama dalam komputer based test. Nah teman-teman, semangat ya semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke dalam soal-soal pembahasan di UKBI ini. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, like, komen, dan juga share biar saya tambah semangat dalam mengembangkan channel ini. Nyonya A, umur 23 tahun, datang ke BPM, hamil pertama kali mengeluh mengeluarkan darah flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simfisis. Inspekulo keluar darah dari OE. Tidak ada pembukaan. Pada Nyonya A, dimungkinkan kondisi ibu hamil apabila didapatkan hasil A. TFU sesuai dengan usia kehamilan. B. Ibu mengeluh mual muntah. C. Tanda PPTS positif. D. Keluarnya darah dari vagina. Nah, ini jawabannya udah pasti tahu semua ya. Jadi jawabannya itu adalah C, tanda PPTS positif. Kenapa? Karena kalau yang A itu TFU sesuai dengan usia kehamilan. Di sini TFU-nya 3 jari di atas simfisis, tapi tidak diketahui usia kehamilan dari Nyonya A ini sudah berapa minggu. Jadi kita belum bisa memastikan ya, teman-teman. Kemudian yang B, ibu mengeluh mual muntah. Mual muntah itu sendiri sebenarnya salah satu dari tanda kehamilan, tapi bukan tanda kehamilan pasti, jadi belum bisa dipastikan. Kemudian kalau yang D, keluarnya darah dari vagina, itu bisa saja seorang ibu atau seorang perempuan itu sedang mengalami menstruasi, sehingga tidak bisa dipastikan kalau ibu itu hamil atau tidak. Jadi yang paling tepatnya itu adalah yang C, tanda PPTS positif. Lanjut nomor 2. Nyonya A umur 23 tahun datang ke BPM hamil pertama kali mengeluh mengeluarkan darah flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari atas simfisis. Inspekulo keluar darah dari OE, tidak ada pembukaan. Diagnosa Nyonya A adalah A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete. Nah, sekarang kita lihat dulu data fokusnya. Jadi data fokus di kasus ini pengeluaran darah berupa flek-flek dan tidak ada pembukaan. Oke, yang A, abortus imminent. Abortus imminent itu pada ostium uterina tidak ada pembukaan. Jadi bisa jadi untuk abortus imminent kita simpan dulu. Kemudian yang B, abortus incipient. Abortus incipient biasanya itu sudah terjadi pembukaan, tapi di sini clue-nya tidak ada pembukaan. Jadi untuk B bukan. Yang C, abortus incomplete. Abortus incomplete biasanya juga sudah ada pembukaan. Jadi untuk yang C bukan. Dan yang D, abortus complete. Abortus complete itu biasanya juga belum ada pembukaan ya teman-teman. Jadi kita simpan dulu. Nah, untuk jawaban yang tepat antara A dengan D, kita lihat ya. Kalau yang D, abortus complete, itu biasanya sudah terjadi pengeluaran seluruh hasil konsepsi. Kalau yang A itu hasil konsepsinya masih ada di dalam rahim. Kita lihat di sini. Nah, kenapa jawabannya yang lebih tepat itu yang A? Karena TFU di sini diketahui 3 jari di atas simfisis. Biasanya kalau abortus komplit itu uterusnya itu sudah lebih kecil. Jadi nomor 2 yang lebih tepat itu jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor 3. Nyonya A umur 23 tahun datang ke BPM hamil pertama kali mengeluh mengeluarkan darah flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari atas simfisis. Inspekulo keluar darah dari OE, tidak ada pembukaan. 2 minggu kemudian, Nyonya A datang lagi ke BPM, belum mengeluarkan jaringan. Perut mules, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60 mm hidrogirum. Nadi 90 kali per menit, terjadi perdarahan bergumpal. Diagnosa Nyonya A sekarang adalah A. Abortus imminent, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete. Nah, kita lihat data fokusnya di sini mulai dari kalimat 2 minggu kemudian Nyonya A datang lagi ke BPM ya. Kita lihat di situ data fokusnya.
Ibunya belum mengeluarkan jaringan dan perdarahannya bergumpal. Untuk pilihan A, abortus iminen, biasanya itu juga belum mengeluarkan jaringan, tetapi perdarahannya berupa flek. Di sini perdarahannya bergumpal, jadi untuk yang A bukan. Yang B, abortus incipient. Abortus incipient juga belum mengeluarkan jaringan dan perdarahannya biasa bergumpal. Oke, kita simpan. Yang C, abortus incomplete. Kalau abortus incomplete biasanya sudah terjadi pengeluaran sebagian jaringan. Nah, clue-nya di sini belum mengeluarkan jaringan, berarti yang C itu bukan. Untuk yang D, abortus complete. Abortus complete juga biasanya sudah mengeluarkan seluruh jaringan. Jadi, yang D juga bukan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B, abortus incipient. Lanjut nomor 4. Nyonya A umur 23 tahun datang ke BPM hamil pertama kali mengeluh mengeluarkan darah, flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari atas simfisis, in speculo keluar darah dari OE, tidak ada pembukaan. 2 minggu kemudian Nyonya A datang lagi ke BPM belum mengeluarkan jaringan, perut mulas, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60 mm hidrogirum, nadi 90 kali per menit, terjadi perdarahan bergumpal. Rasa nyeri yang kuat pada Nyonya A disebabkan karena adanya A. Peningkatan kontraksi rahim, B. Hasil konsepsi masih di dalam, C. Adanya pembesaran rahim sesuai usia kehamilan, dan D. Peningkatan dari hormon oksitosin. Oke, untuk yang nomor 4 ini, jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Hasil konsepsi masih di dalam. Kenapa? Karena di sini ibunya itu diagnosanya itu mengarah kepada abortus incipient. Jadi abortus incipient itu sendiri tidak bisa dipertahankan untuk kehamilannya dan hasil konsepsinya itu masih ada di dalam rahim sehingga menyebabkan munculnya kontraksi rahim. Nah, di sini di pilihan A itu juga ada peningkatan kontraksi rahim. Kenapa jawabannya bukan A? Karena yang ditanyakan itu adalah yang menyebabkan rasa nyeri itu karena adanya apa? Nah, karena masih adanya hasil konsepsi di dalam rahim itu sendiri gitu, sehingga muncullah kontraksi rahim. Oke, paham ya teman-teman? Untuk nomor 5, Nyonya A usia kehamilan 16 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah dari jalan lahir dan perut rasa nyeri. Didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60 mm hidrogirum, nadi 90 kali per menit, OWE terbuka dan terabas sisa jaringan. Diagnosa Nyonya A adalah A. Abortus iminen, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete. Kita lihat dulu data fokusnya. OE terbuka dan terabas sisa jaringan. Nah, untuk option A, abortus iminen itu biasanya ostiumnya itu tertutup. Berarti yang A itu udah bukan ya, teman-teman. Untuk yang B, abortus incipient, biasanya ostiumnya terbuka, tapi jaringannya itu masih ada di dalam rahim. Sedangkan di clue soalnya itu sudah terabas sisanya. Berarti yang B juga bukan. Yang C, abortus incomplete, ostiumnya itu biasa sudah terbuka dan sebagian jaringan sudah keluar. Oke, sama ya, tepat ya. Jadi bisa kita simpan dulu, teman-teman. Nah, kemudian yang D, kita lihat abortus complete. Kalau abortus complete, biasanya ostiumnya itu sudah tertutup dan jaringannya itu sudah keluar semua. Jadi yang D juga bukan. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C, abortus incomplete. Lanjut ke nomor 6. Nyonya A usia kehamilan 16 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah dari jalan lahir dan perut terasa nyeri. Didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60 mm hidrogirum. Nadi 90 kali per menit, ostium uteri eksternum terbuka dan terabas sisa jaringan. Terjadinya perdarahan yang banyak pada Nyonya A disebabkan karena A. Peningkatan kontraksi rahim, B. Adanya pembukaan dari ostium uteri eksternum, C. Masih ada sebagian jaringan di dalam uterus, D. Adanya peningkatan hormon. Oke, jawaban yang tepatnya adalah yang C. Masih ada sebagian jaringan di dalam uterus. Jadi ini penjelasannya kurang lebih seperti soal sebelumnya, karena masih ada jaringan di dalam uterus sehingga menyebabkan munculnya kontraksi rahim itu. Nah, selain menimbulkan rasa nyeri, juga menimbulkan terjadinya perdarahan. Oke, lanjut ke nomor 7. Nyonya S, umur 26 tahun, datang ke BPM, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu. Perdarahan sedikit, mengeluh mual muntah 4-5 kali sehari.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90 mm hidrogerum, TFU 3 jari di bawah pusat, balut teman negatif, DJJ negatif. Diagnosa Nyonya S adalah A. Hiperemesis gravidarum, B. Kehamilan ektopik, C. Mola hidatidosa, D. Abortus. Kita lihat data fokusnya. Usia kehamilan 12 minggu, TFU 3 jari di bawah pusat, balut teman negatif, DJJ negatif. Oke, kita lihat usia kehamilan 12 minggu itu biasanya TFU-nya ada di 1-2 jari di atas simfisis. Tapi di sini TFU-nya sudah 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat itu biasanya usia kehamilannya 20 minggu. Nah, kita lihat untuk A, hiperemesis gravidarum. Ibunya benar mual muntah, tetapi di sini masih kategori normal karena 4-5 kali. Kalau hiperemesis itu biasanya sudah lebih dari 10 kali sehari. Yang B, kehamilan ektopik. Untuk kehamilan ektopik biasanya itu clue pendukungnya itu adanya atau hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya nyeri goyang porsio atau cavum Douglas menonjol, tapi di sini tidak ada. Bukan ya untuk dua ini. Kemudian yang C, mola hidatidosa. Tadi di awal udah saya bahas untuk usia kehamilan 12 minggu TFU-nya itu 1-2 jari di atas simfisis. Nah, di sini terlihat kalau TFU-nya itu lebih besar daripada usia kehamilan seharusnya. Nah, untuk mola sendiri tandanya itu biasanya adalah ukuran TFU yang lebih besar dari usia kehamilan. Tapi kita lihat dulu yang D. Kalau yang D itu abortus. Nah, abortus itu biasanya ditandai dengan adanya perdarahan dan ostium uterinya itu terbuka atau tidak gitu. Untuk di sini tidak ada keterangannya. Jadi, abortus bukan, dan yang lebih tepat itu adalah yang C, mola hidatidosa. Lanjut nomor 8. Nyonya S umur 26 tahun datang ke BPM G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu, perdarahan sedikit, mengeluh mual muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90 mm hidrogerum, TFU 3 jari di bawah pusat, balut teman negatif, DJJ negatif. Terjadinya pembesaran uterus yang tidak sesuai dengan usia kehamilan disebabkan karena A. Cavum uteri terisi jaringan seperti rangkaian buah anggur, B. Pembesaran embrio yang pesat, C. Hasil konsepsi mengganda, D. Adanya jaringan baru selain embrio. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu semua ya. Yang lebih tepatnya itu adalah yang A, karena mola hidatidosa itu juga kita ketahui dengan nama hamil anggur. Nah, di sini kan tidak disebutkan juga di soal ya kalau ibu ini diagnosanya mola, tapi bisa kita ketahui dari ukuran uterusnya itu yang lebih besar daripada usia kehamilan. Jadi yang tepat itu adalah yang A. Oke, nomor 9. Nyonya Tina datang ke BPM mengatakan terlambat haid 1 bulan, mengeluh mual muntah terutama pada pagi hari. PPT positif. Saat ini ibu merasakan nyeri pada perut dan nyeri dirasa ibu semakin kuat. Hasil pemeriksaan terdapat nyeri goyang pada porsio. Diagnosa Nyonya Tina adalah A. Abortus, B. Placenta previa, C. Mola hidatidosa, D. Kehamilan ektopik terganggu. Kita lihat clue-nya. Nyeri goyang pada porsio. Nah, bisa kita ketahui kalau di sini nyeri goyang pada porsio itu biasanya sudah mengarah kepada kehamilan ektopik terganggu. Kalau yang A, abortus itu kurang tepat karena tidak ada data pendukung seperti apakah terjadi pembukaan pada ostium, apakah ada pengeluaran jaringan atau tidak. Kemudian kalau placenta previa, di sini ibunya itu baru mengatakan terlambat haid 1 bulan. Kalau placenta itu biasanya terjadi pada ibu dengan kehamilan di atas 20 minggu. Yang C, mola hidatidosa juga kurang tepat karena salah satu tanda dari mola hidatidosa itu sendiri adalah ukuran rahim atau TFU yang lebih besar daripada usia kehamilan. Di sini clue-nya yang paling nampak itu adalah nyeri goyang pada porsio. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, kehamilan ektopik terganggu. Oke, nomor 10. Nyonya Tina datang ke BPM mengatakan terlambat haid 1 bulan, mengeluh mual muntah terutama pada pagi hari. PPT positif. Saat ini ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah dan nyeri dirasa ibu semakin kuat. Hasil pemeriksaan terdapat nyeri goyang pada porsio. Nyeri pada perut bagian bawah ibu disebabkan karena A. Adanya spasme dari pembuluh darah, B. Adanya kontraksi mendadak dari uterus, C. Terjadi ruptur di luar rahim,
D. Adanya pertumbuhan embrio di luar rahim. Oke, untuk nomor 10, jawaban yang tepat itu adalah yang C, terjadi ruptur di luar rahim. Nah, untuk soal nomor 10 ini, di channel Telegram itu ada beberapa teman-teman yang tanya, kenapa bukan yang D, adanya pertumbuhan embrio di luar rahim? Karena itu kan termasuk kehamilan ektopik. Iya, betul, yang D juga betul. Jadi gini, kalau di soal nomor 10 ini, ibunya sudah mengalami nyeri. Jadi diagnosanya ini sudah masuk ke kehamilan ektopik terganggu. Nah, kehamilan ektopik itu ada yang hanya kehamilan ektopik saja yang biasanya itu tidak menimbulkan keluhan pada ibunya, tapi kalau kehamilannya sudah menimbulkan keluhan, itu biasanya disebut dengan kehamilan ektopik terganggu. Nyerinya ibu ini disebabkan karena terjadinya ruptur atau robekan pada tempat implantasi dari embrio itu yang bukan pada tempatnya. Jadi tempat implantasinya sudah tidak mampu lagi untuk meregang sehingga terjadi ruptur, menimbulkan rasa nyeri. Gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi 10 soal tentang abortus, kehamilan ektopik terganggu, dan mola hidatidosa. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang saya sampaikan, dan teman-teman bisa request mau bahas soal apa lagi, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang ada di bawah. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.